Iya. Tetapi Bapak dan Ibu, karena ini genetik, bisa jadi ada di opa oma dari garis mama atau opa omanya dari garis papanya. Sama seperti putri saya yang paling sulung, tidak ada dalam diri saya, tidak ada juga di istri saya sifat itu. Persis omanya di Manado, persis 100%. Berarti dari garis mamanya. Nah, ini genetik. Jadi halaman 3 sampai 7. Nah, ini akan kita bahas kemudian lagi nanti. Kita akan bahas secara mendalam. Tetapi Bapak dan Ibu membaca saja dulu itu nanti. Lalu Bapak dan Ibu sesudah daftar isi kita buka, ada daftar nama anak, ada nama anak seperti ini, Fidelis Warubu. Ya sudah. Bapak dan Ibu yang perlu diperhatikan, di bawah namanya ini ada gelarnya. Ini misalnya the most artistic, ada gelarnya kan? The most harmonious atau macam itu, ada gelarnya. Itu yang perlu diperhatikan ya. Gelarnya itu sesudah daftar isi Pak ini, yang ini. Sesudah daftar isi. Jadi kita sesudah daftar isi langsung buka, langsung ada dia. Itu diingat gelarnya itu karena menentukan peta bakatnya secara internasional dipakai tema ini. Nah, tema bakat itu ada 16, ada di belakang sampul ini. Oh, di belakang sampul. Iya. Ada di situ. Iya. Oke. Nanti saya akan tayangkan lagi nanti. Maaf. Inilah dia, Bapak Ibu. Ini 16 itu. Jadi gelar-gelarnya itu sebenarnya ada nomor-nomornya. Ya kan? Baik. Ini diingat aja, nanti di akhir akan kita bahas ulang. Ya, untuk menentukan karir dan seterusnya. Juga pembinaannya. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita lanjut ke halaman 7. Halaman 8 ya. Gaya belajar. Betul ya? Ya, gaya belajar. Langsung Bapak dan Ibu ke halaman 7. Gaya belajar di mana ada gambar seperti ini. Gaya belajar itu maksudnya mana channel yang digunakan oleh kita untuk cepat memperoleh informasi. Jadi ada 3 channel dalam belajar itu. 1, melalui mata, kita lihat, visual, jadi kita belajar. Melalui pendengaran, dalam bahasa Latin, pendengaran itu auditory, berarti pendengaran telinga. Dan melalui melakukannya, kinestetik. Nah, kalau misalnya, perhatikan persennya. Kalau misalnya persennya itu rata-rata 33 atau 34%, itu sangat normal. Tetapi kalau ada di gaya itu lebih dari 40%, berarti gaya itu disebut dominan. Nah, kalau dominan itu berarti dia lebih memilih gaya itu yang lebih cepat dia belajar. Nah, kalau orang, misalnya orang visual itu kalau diterangkan matematika yang visual, misalnya dikatakan diterangkan oleh guru dari depan, ini begini dikasih contohnya, yang visual. Lalu ditanya nanti waktu ujian atau ulangan dari samping, belum pernah diterangkan, yang visual susah. Yang dominan visual maksudnya 40%. Berarti anak ini diputar saja sedikit soal, tidak pernah dia dijelasin, itu dia kesulitan. Maka nanti anak ini bagus dibantu, kumpulkan semua soal-soal kakak kelasnya, lalu disesuaikan dengan babnya, supaya dia, oh rupanya bisa ditanya begini, bisa ditanya begini. Itu cara membantunya. Nah, kalau visual banyak. Nah, kalau auditory itu berarti telinga. Berarti anak-anak ini biasanya kalau gurunya mengajar, dia sering tutup mata. Nah, jadi dia pusatkan ke telinganya. Ya, sehingga kadang-kadang juga tidak dia lihat gurunya, hanya dia lihat coretan-coretannya. Sering gurunya juga jengkel sama anak ini, tidak memperhatikan dia, ya kan? Ditanya, ya bisa dia jawab semua.
Karena memang dia auditori. Nah, anak-anak yang auditori ini biasanya mereka sensitif dengan perintah yang kasar. Jadi kalau Bapak Daniel mengatakan, kamu makan terus, ayo angkat piringmu ini ke dapur, itu mungkin yang auditori tidak mau diangkat. Dia cari cara bagaimana, pokoknya dia mundur, sudah hilang ya. Tapi kalau yang auditori itu Bapak dan Ibu membuat kata-kata lembut, karena dia sensitif dengan pendengaran, lalu misalnya mengatakan, sayang, nanti kalau selesai kamu makan, Mama, Papa senang sekali kalau piringmu ini kamu antar ke tempat cucian. Oh, bukan hanya dia antar piringnya, dia lap juga semua mejanya. Jadi Bapak dan Ibu harus melihat ternyata ada anak-anak yang sensitif dengan pendengaran. Dengan kata-kata yang lemah lembut, dia lebih cepat masuk. Itu maksudnya. Karena channel belajarnya beda. Nah, kalau kinestetik itu selalu bergerak. Jadi itu paling terasa dulu waktu mereka TK dan SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kan kita menemani belajar. Jadi kita katakan, ayo duduk, ya kita belajar. Begitu kita mulai mengatakan belajar, duduk, dia bilang haus. Lalu pergi dia ambil minum dulu. Iya itu anaknya. Nah, sudah lagi sama, oke. Duduk ya, sudah minum kamu ya, kita belajar sekarang. Begitu mulai belajar lagi, dia bilang pipis. Lalu pergi lagi dia. Nah, anak ini sebenarnya kalau belajar itu dia harus bergerak. Jadi waktu dia ambil minum itu, tunggu dulu, hafal dulu satu kalimat ini. Pulang dia nanti sudah dapat. Karena dia bergerak. Nah, makanya anak-anak ini kalau apa, dia gerak kepalanya, dia putar-putar. Sering kita katakan, kamu belajar enggak? Dia sedang belajar itu ya kan. Jadi Bapak Ibu jangan dimarah ya kan. Nah, justru ada dia goyang-goyang. Nah, makanya anak ini kalau tidak ada guru di kelas, biasanya mereka keluar dari bangkunya, lalu mengunjungi teman-temannya. Dia buat kunjungan rumah ya. Jadi makanya guru-guru kadang-kadang itu kalau mereka tidak tahu gaya belajar anak-anak ini kan beda-beda. Begitu dia diam, tidak bergerak apa-apa, 5 menit tidur dia. Dia harus goyang-goyang ya kan. Itu Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu 3 ini rata-rata orang normal 33-34. Rata-rata. Rata semua 33-34. Berarti 100 kan? Tetapi ada orang yang 40, 45, 50. Itu sangat dominan yang tadi ini. Jadi Bapak dan Ibu, dosen kita di Tarumanegara di Fakultas Psikologi, kita tes juga ini. Dia sebenarnya kinestetik dan ditesnya. Dia bilang tetapi dominan sangat kinestetik. Tapi dia bilang, Pak Fidelis, ini mungkin bisa berubah-ubah. Saya bilang bagaimana? Itu kalau saya itu sebenarnya kadang-kadang juga sebenarnya visual, tetapi hanya kalau menonton film, dia visual katanya. Lalu kalau saya di gereja, itu saya sering auditori. Saya bilang bagaimana? Dia tutup matanya katanya. Bapak dan Ibu sudah bisa tahu ya. Saya bilang kau mengantuk ya kan. Jadi ini bukan gaya belajar itu ya kan, tapi itu karena orang mengantuk. Jadi Bapak dan Ibu kalau suka tutup matanya, berarti bukan auditori ya kan. Oke Bapak Ibu, ini kita lanjut halaman 8. Ini tes ini memberikan tes halaman 10 ya. Mungkin berbeda-beda sedikit. Pokoknya yang ada grafik ini Bapak Ibu. Yang ada grafik itu pokoknya yang apa? Mungkin berbeda-beda. Pokoknya kita itu dari halaman sebelumnya tidak melompat, jadi langsung ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ini tes ini diberikan tes kecerdasan emosi. Nah, kalau kecerdasan emosi itu di atas 50, berarti itu sudah normal. Kalau di bawah 50, berarti perlu dibantu. Nah, kalau sudah 70, sudah sangat bagus. 80, bagus sekali.
Nah, ada rata-rata umum, lalu ada nilai-nilai skor dari unsur-unsur kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan emosi itu ada 5 unsur-unsurnya. 1, orang yang menyadari emosinya, namanya self awareness. Betul ya, Pak? Yang pertama. Nah, itu Bapak dan Ibu lihat, kan ada grafiknya. Kalau itu sudah di atas 50, apalagi 70, sudah bagus. Kalau di bawah 40, berarti anak ini tidak menyadari emosi yang dia rasakan. Kalau orang tidak menyadari emosinya, bisa jadi emosi yang tidak sadar ini dia manifestasikan ke lingkungan yang lain. Saya kasih contohnya. Misalnya saya lagi menyetir, saya diklakson terus dari belakang oleh mobil yang di belakang saya, sampai saya jengkel, ya kan, marah. Lalu saya masuk ke kampus, kemudian sudah mulai mengajak jam pertama, tapi emosi ini ada. Tapi saya sudah apa? Ada satu mahasiswa yang terlambat. Itu bisa saya marahi. Kamu mengapa terlambat? Ini ya kan? Padahal saya tidak begitu biasanya. Mengapa? Karena emosi yang tidak saya sadari tadi, kemarahan di jalan, saya transfer ke mahasiswa itu. Sering itu terjadi di antara kita. Masalahnya di pekerjaan, lalu menjadi kita sangat sensitif, salah sedikit disemprot semua orang-orang yang tidak ada salahnya. Itu kalau kita tidak menyadari emosi. Maka untuk itu Bapak dan Ibu, sering putra-putri kita itu pulang, wajahnya apa, lalu kita katakan, mengapa saya? Saya tanya lagi. Langsung, berarti ya orang ini sedang masalah, entah di sekolah, entah di gurunya, entah di nilainya, entah apalah masalahnya kita. Tetapi sekarang kemarahannya itu mau ditransfer ke kita, ya kan? Karena dia tidak sadari. Maka Bapak dan Ibu supaya bisa self awareness itu jadi, Bapak dan Ibu mengatakan, jadi marah sama mama ya? Enggak sih, Mak. Baru dia menyadari, saya lagi kesal sama ini. Begitu caranya, Bapak. Jangan langsung malah disemprot, ya kan? Semakin dia marah, betul kan? Jadi kita ikut di dalam permainan emosi itu. Itu, Bapak. Jadi supaya kita putus. Nah, ketika saya bilang begitu, jadi marah sama papa ya saya. Oh enggak sih, Pak. Lalu saya bilang, oke, mari. Ada apa ya? Dia cerita nanti. Ini sekolah ini tidak bagus ini, ya kan? Semua pokoknya tidak bagus ya. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk kesadaran emosi itu kalau rendah, kalau sudah tinggi berarti tinggal dilanjutin, ya kan? Yang kedua, kalau saya sudah sadari emosi saya, baru grafik 2 itu saya bisa mengontrol, mengelola emosi saya. Jadi self awareness, lalu managing emotion, berarti saya bisa memanage emosi saya. Berarti pertama-tama emosi yang kita tidak sadari tidak bisa kita kelola. Itu hukumnya. Maka penting sekali kesadaran emosi grafik pertama. Grafik kedua itu memanage emosi. Lalu kalau dia gagal, kan ada orang gagal itu dari ulangannya jelek, tetapi ada orang yang langsung benci dengan pelajaran itu, tidak mau lagi dengan pelajaran itu. Berarti motivating oneself, grafik ketiga mungkin rendah. Kalau itu tinggi, dia gagal, dia bilang orang lain makan nasi bisa mereka nilai 10, saya juga makan nasi, saya bisa juga nilai 10. Saya belajar. Itu bisa memotivasi dirinya. Nah, Bapak dan Ibu, kiat untuk memotivasi diri ini saya bagikan kepada Bapak dan Ibu sedikit. Kalau ada anak yang sering masalah di pelajaran tertentu, misalnya sering remedial atau macam itu, Bapak dan Ibu harus bantu anak ini karena dia ada kekuatan di dalam dirinya untuk memotivasi dirinya. Tetapi Bapak dan Ibu harus membantu. Bagaimana cara membantunya? Kalau misalnya katakan dia sering remedial matematika, nah susah sekali. Dia bilang matematika itu bukan pelajaran manusia. Ada sekolah yang tidak ada matematikanya, ya.
Ya memang tidak ada sekolah yang tidak ada matematikanya, ya kan? Nah, Bapak dan Ibu, Papa ada di sini untuk membantu kamu. Kamu mau enggak keluar dari kesulitan ini? Saya mau. Kalau begitu, Papa akan atur. Memangnya Papa dulu hebat matematika? Ya kan? Bapak kita juga jelek. Jangan bilang jelek. Nanti dia bilang, oh itu turunan. Jadi Bapak dan Ibu harus mengatakannya, ya bisa lah. Nggak masalah matematika itu, ya kan? Lalu dia bilang, coba Papa lihat dulu ini. Bisa ini? Oh, ini beda kurikulumnya. Bapak dan Ibu, pokoknya jangan mau kalah juga kita, ya kan? Zaman kali dulu ini tidak ada, ini sudah maju kurikulum kalian ini. Ya, karena itu kita cari yang bisa bantu kita untuk ini. Bapak dan Ibu cari guru les yang bagus, ya kan? Katakan kepada guru les itu, Pak, saya mau anak saya ini diajari pelajaran minggu depan. Tidak usah diajari dia pelajaran yang lalu-lalu. Tidak cukup dasarnya, tidak apa-apa. Tetapi harus dia tahu pelajaran yang akan datang itu. Apa yang terjadi? Itu dilatih dia. Waktu gurunya mengajar pelajaran yang akan datang itu, dia ngerti semua. Karena dia sudah belajar. Ditanya bisa dia jawab. Apa yang terjadi? Apa? Muncul rasa mampu. Ya kan? Itulah akar motivasi intrinsik yang di dalam dirinya. Oh, saya bisa ternyata. Ya kan? Nah, waktu begitu seterusnya, pelajaran berikutnya diajari lagi, ya kan? Diulangi sedikit dan ini, pelajaran berikutnya diajari lagi. Ulangan, diajari semua ini, dia dapat 100. Waktu dia dapat itu, Bapak dan Ibu, otomatis muncul motivasi di dalam diri. Saya mampu. Itu loh Bapak Ibu. Berarti tidak cukup hanya kata-kata. Kamu belajarlah, ya kan? Kamu kurang usaha, menonton terus sih. Dia semakin stres, ya kan? Karena dia sudah berusaha tetapi tidak tahu caranya. Itu caranya apa? Dia buat dia berhasil. Begitu dia berhasil, anak ini mampu memotivasi diri. Berarti tidak bisa hanya cukup nasihat. Itu maksudnya. Sering kita hanya menasihati aja, ya kan? Tetapi harus kasih cara-caranya supaya dia berhasil. Nah, kalau dia berhasil, berarti bukan les segala mata pelajaran. Karena habis semua waktunya. Ya kan, sudah belajar tetapi tetap saja nilainya jelek. Jadi yang pelajaran minggu depan dia kuasai. Sehingga connect dengan gurunya. Itu memotivasi diri sendiri. Yang keempat, ada grafik empati. Nah, saya lihat sih anak-anak di sini empati bagus ya. Biasanya empati ini anak-anak kita ada hukumnya seperti ini. Kalau anak itu sering kalau dia salah lalu difahami oleh orang tua, tidak langsung disalahkan, anak ini juga akan belajar berempati. Tetapi kalau anak ini selalu dimarahi, selalu dituduh, diberi label dan seterusnya, anak ini cenderung juga judes ke teman-temannya. Salah sedikit, ya kan? Nah, Bapak dan Ibu, berarti empati ini berlaku hukum. Orang hanya bisa memberi apa yang dia punya. Kalau dia tidak ada pengalaman empati, maka dia tidak mungkin juga memberikan empati. Pengalaman kemarahan terus yang ada. Maka rumah adalah tempat di mana grafik itu bisa ditingkatkan. Kalau anak salah, Bapak dan Ibu jangan langsung marah. Langsung mengatakan, Mama ada di sini untuk membantu kamu memperbaiki kesalahan ini. Nah, jadi jangan tanya, mengapa salah ini ya kan? Kamu buat apa tadi? Oh, itu bukan empati. Betul nih. Nah, tetapi kalau orang salah itu dia jatuh, kendaraannya misalnya rusak, itu sering orang melihat kendaraannya dulu, ya kan? Padahal orangnya lagi kesakitan, ya kan? Nah, kalau Bapak dan Ibu ambil kesempatan ini untuk empati, anaknya dulu lihat, tidak peduli kendaraannya. Ayo saya kemarin ini. Lalu bagaimana kendaraannya, Ma?
tidak apa-apa, itu barang-barang dunia, sedangkan manusia pada waktunya juga mati, tidak apa-apa. Ya. Ayo, ini. Nah, Bapak dan Ibu mengatakan bahwa kamu yang paling penting, barang-barang dunia ini bisa kita beresin. Pengalaman seperti itu, orang mengalami pengalaman empati. Jadi kuncinya, semakin keluarga itu harmonis, saling mendukung, anak-anak yang dibesarkan di situ pasti empati tumbuh. Itu kira-kira. Nah, di sekolah, selama lingkungan sekolah kelas itu saling membantu anak-anaknya dan guru-gurunya juga membantu anak-anaknya, empati akan tumbuh. Itu kira-kira apanya. Jadi ini bukan bawaan. Dan yang terakhir, grafik keterampilan sosial. Bapak dan Ibu lihat, keterampilan sosial ini berkaitan dengan bagaimana anak itu berperilaku kepada teman-temannya, kepada orang tua, kepada orang lain, dan perilakunya itu, kata-katanya itu menyenangkan hati orang. Itu maksudnya tinggi keterampilan sosial. Nah, bukan hanya berkata-kata sekarang ini, karena keterampilan sosial itu sekarang sudah juga termasuk dalam ranah media sosial. Nah, jadi ada anak-anak itu yang sering bertengkar di media sosial, berarti keterampilan sosialnya kurang bagus. Nah, selalu dikomentari jelek, ya kan? Akhirnya nanti bertengkar. Itu di grup WA di mana, ya kan? Itu sering-sering saya mengikuti beberapa grup WA, sering bertengkar di situ. Hanya gara-gara mau makan di mana, ya kan? Akhirnya itu awalnya. Atau bertengkar kemudian, ya kan? Nah, Bapak dan Ibu, ini kita latih anak-anak kita supaya kalau melihat Instagram temannya, jangan kasih simbol-simbol seperti jempol ke bawah, ya kan? Kasihlah love atau jempol. Nah, ada satu anak tanpa dia baca itu, pokoknya dia buka Instagram temannya jempol semua. Juga Facebook jempol, pokoknya dia jempol ya kan. Ternyata anak yang dikasih jempol itu marah, ya kan. Dia bilang, kamu bagaimana sih, itu tidak baca di atasnya, ada apa katanya? Ternyata berita duka. Dikasih jempol. Berarti ini juga bukan ini mekanik, ya kan, jadi bukan cerdas emosional juga, malah membuat itu, karena berarti orang harus menyadari, berarti kita self awareness, lalu dia bertindak. Itu kira-kira apa itu. Nah, Bapak dan Ibu, ini kalau sekarang nilainya seperti itu, berarti ini potret mereka 6 bulan terakhir ini sampai waktu tes. Mungkin 6 bulan yang akan datang sudah berubah. Iya, ini katanya bisa berubah. Jadi ini potret ini hanya berlaku kira-kira 6 bulan, apalagi kalau ada pengalaman-pengalaman yang baik, pengalaman-pengalaman yang bagus. Oke, kita itu ada saran-saran untuk setiap anak di dalam kotak setiap apa itu. Ya kan, Bapak dan Ibu bisa baca sendiri. Kalau misalnya ini setiap halaman ini, Bapak Ibu, satu halaman itu satu keterangan mengenai apa itu tadi, ada saran-saran. Tinggal dibaca aja nanti, ya kan, kalau ada waktu. Nah, kalau tidak ada waktu, nanti dicari. Oke, kita masuk. Tes ini kelebihannya lagi memberikan tes daya ketangguhan, daya juang putra-putri kita. Ketangguhannya ada di halaman sesudah emosi itu 16. Nah, ini ada di sini. Sejauh mana ketangguhan mereka. Nah, ini Pak, yang betul ya. Ya, saya lewati IQ-nya ya. IQ-nya nanti saya satu kalimat aja. Nah, itu Bapak dan Ibu lihat ketangguhannya. Ketangguhan ini disebut dalam bahasa psikologisnya adversity quotient. AQ. Ada EQ, ada AQ. AQ. Oke, Bapak Ibu ya. Adversity quotient. Nah, kecerdasan ini diukur, ukurannya itu 1 sampai 100. Ini juga tergantung pada pengalaman anak. Daya juang itu. Anak yang selalu dibantu, mungkin daya juangnya tidak tumbuh.
Ya karena selalu ada bantuan. Tetapi anak-anak yang harus mencari sendiri dari kecil, belajar, ya kan? Dan itu mungkin daya juangnya tinggi. Nah, daya juang ini juga ada 5 unsurnya supaya bisa kita latih. Yang pertama, fokus. Orang yang mempunyai daya juang yang tinggi pasti punya target dalam hidupnya. Saya mau mencapai ini. Usia 22 tahun saya sudah punya bisnis. Itu misalnya. Berarti dia fokus, ya kan Bapak Ibu? Nah, itu tanda-tandanya. Nah, fokus ini bisa dilatih. Untuk melatihnya, caranya sederhana Bapak Ibu. Kalau misalnya anak kita rendah fokusnya, di bawah 50, berarti harus dilatih, ya kan? Ya kan 50 itu kan normal lah, ya kan? Nilai 5 lah, ya kan? Nah, kan dari 100. Nah, berarti Bapak dan Ibu, cara melatihnya bagaimana? Anak itu buku pelajarannya ambil, kita bilang kita latih, tapi latihannya jangan terlalu lama, karena panas nanti otaknya, ya kan? Nah, jadi cukup 15 menit, 10 menit. Ayo kita latihan fokus. Tapi tiap-tiap hari dibaca satu alinea bukunya. Sesudah dibaca satu alinea, tutup bukunya baik. Sesudah ditutup, kita tanya, apa isinya? Coba dengan kata-kata. Tidak tahu katanya kan. Jangan dimarahi, kita senyum, ya kan? Oh, tidak apa-apa. Nah, ini latihan ini kan. Ini ada orang yang sampai 50 kali juga tidak tahu. Coba sekali lagi, ya kan? Jadi harus kasih harapan, betul Bapak Ibu? Dibaca lagi, coba baca lagi. Sudah selesai dibaca, satu alinea ya Bapak Ibu, tutup. Apa isinya? Oh, belum bisa juga. Mungkin bisa sampai 7 kali, belum bisa juga. Jangan Bapak dan Ibu bilang, kamu bodoh. Oh, itu sudah selesai, nggak bisa latihan lagi, ya kan? Iya. Sudah Bapak Ibu, sesudah itu dia baca lagi, bisa dia ungkapkan dengan kata-katanya sendiri. Berarti waktu dia baca itu, dia benar-benar fokus. Sering kita itu membaca, sudah selesai sampai akhir, kita tidak tahu apa isinya, ya kan? Itu sering kalau di gereja itu, karena saya Kristen, saya Katolik. Jadi kalau selesai khotbah itu saya juga tidak tahu apa yang dikhotbahin, apa yang didoakan, ya kan? Kemana-mana pikiran saya. Berarti kita juga pun perlu latihan fokus, betul kan? Nah, itu maksudnya. Jadi tidak dengan sendirinya, kalau tidak dilatih akan jadi sendiri. Enggak, mesti dilatih. Nah, sesudah itu kalau dia sudah katakan dengan kata-kata sendiri, baru kita katakan tulis dengan kalimatmu sendiri. Dia tulis, itu sudah latihan fokus. Cukup dulu hari itu, Bapak. Jangan lagi bilang, latihan lagi alinea berikutnya. Oh, panas mesinnya, ya kan? Nah, sudah cukup. Kita rayakan, ya kan? Ayo kita minum di Starbucks, ya kan? Sudah itu besok lagi latihan lagi. Apa yang kemarin? Oh, dia bisa ngomong yang kalimatnya kemarin. Sekarang alinea kedua. Saya sudah dapat alinea kedua, bisa lagi katakannya sendiri. Lalu kita katakan latihan sekarang. Apa hubungan alinea 1 dengan alinea kedua? Ketika dihubungkan itu, anak ini sudah latihan fokus. Nah, latihan fokus ini menurut ilmu psikologi yang sudah diteliti, minimal 100 hari berturut-turut baru terbentuk. Itu kira-kira. Kalau misalnya berhenti dia di hari ke-49, harus dimulai lagi hari pertama lagi sampai nanti 100. Jadi tidak boleh berhenti, karena otak kita itu merekam, dan ini rekaman tingkat tinggi, ya kan? Nah, jadi misalnya rekaman otak itu terjadi dengan sendirinya. Kalau kita bangun jam 5, selama kita kasih wecker jam 5 bangun, jam 5 bangun, jam 5 bangun. Hari keempat tidak usah ada wecker, jam 5 pasti langsung bangun. Jadi ada macam otak tengah kita ini merekam. Nah, makanya kalau belajar fokus juga mesti kita latih. Ya sama halnya olahraga. Kalau saya mau tumbuhkan saraf
otot saya harusnya akan beban tidak cukup hanya 1 minggu, ya kan? Mungkin 3 bulan, baru mulai lihat begini, kelihatan ototnya kan? Karena tidak pernah saya latihan, jadi tidak ada ototnya. Oke Bapak Ibu, nah ini yang kedua, sesudah fokus daya juang. Daya juang ini hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai target. Jadi misalnya, dalam satu hari ini target saya harus saya mempersiapkan matematika untuk minggu depan ulangan. Jadi dia ada target. Atau target, selama 3 bulan ini saya akan memperkuat pelajaran Mandarin saya sampai saya bisa 1 bab ini saya kuasai. Nah itu kira-kira. Nah ini menurut saya kadang-kadang Bapak dan Ibu orang tua tidak bisa memaksa target itu ke anak-anak. Nah untuk ada guru-guru yang mendengarkan, guru-gurulah yang memotivasi anak-anak ini punya target, ya kan? Nah supaya jangan dia hanya datang aja ke sekolah, betul enggak? Nah kasih target, tulis selama 3 bulan atau selama 1 semester ini apa yang harus kamu kuasai, ya kan? Nah anak-anak itu bertarget bahasa Inggris, bahasa Mandarin, keterampilan komputer, apa macam itu. Nah orang yang mempunyai target setiap hari berjuang untuk mencapai target, betul kira-kira? Maka naiklah daya juang. Itu maksudnya. Orang yang tidak punya target tidak mungkin berjuang. Makanya tadi saya katakan orang yang selalu dibantu ya, tidak tumbuh otot daya juangnya. Itu kira-kira. Nah berarti Bapak dan Ibu perlu target-target. Nah, yang di rumah target misalnya bisa guru juga mengatakannya apa? Target untuk membersihkan tempat tidurnya, rapikan tempat tidurnya, ya kan, sudah mandiri, tidak perlu dibangunkan lagi. Macam itu kira-kira. Jadi buat target-target yang kecil yang bisa dicapai oleh putra-putri kita. Jangan kasih target yang tidak bisa dicapai, ya kan? Nah, itu kira-kira. Nah, target itu menurut Vygotsky, itu Lev Vygotsky namanya. Menurut itu sama seperti yang pendaki itu, dia kuda itu di depan kuda itu digantung apa itu rumput-rumput, ya kan? Jadi jaraknya itu dilihat oleh kuda, dia mau mengejar rumput itu. Begitu dia maju juga rumput itu, ya kan? Karena sudah digantung, ya kan? Nah, itu jarak, namanya itu jarak GPD, zona proximal development. Berarti jarak, jangan target itu terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah, bisa dia makan. Berarti tidak ada lagi nanti targetnya, tetapi pas jaraknya. Nah, artinya anak itu bisa melakukannya. Untuk contohnya, saya katakan kepada anak saya, kamu diberi uang saku sekian. Jadi kalau kamu mau ke Jepang, mau berlibur ke apa, ya kamu ambil dari uang saku itu, ya kan? Nah, akhirnya dia buat target, hanya dia pakai sekian, dia bisa menyimpan sekian. Akhirnya sesudah kemarin mamanya cek, ternyata sudah 17 juta tabungannya. Berarti dia punya daya juang untuk mengurangi jajannya, dia tabung supaya dia bisa ke Jepang, ya kan? Nah, macam itu kira-kira Pak. Jadi Bapak dan Ibu buat yang bisa mereka lakukan. Itu untuk grafik daya juang. Grafik yang berikutnya adalah kegigihan. Nah, itu kalau sudah ada target, orang itu mulai dia lakukan menjadi gigih dong, ya kan? Nah, itu bersama itu semua. Jadi semua pokoknya orang yang tidak punya target tidak mungkin gigih, tidak mungkin punya daya juang. Dan daya tahan itu berarti kita lakukan asesmen ke mereka. Apa yang mengganggu kalau kamu belajar? Dia bilang telepon, SMS. Karena lagi dia belajar, sudah datang telepon. Berarti untuk memperkuat daya tahannya, berarti kamu harus jauhkan handphone ini, buat dia silent, lalu tutup, lalu letakkan di ruangan lain. Macam itu kira-kira. Jadi karena daya tahan itu termasuk saya menahan diri. Nah, saya mau makan es krim, saya bilang saya tidak makan es krim. Uang ini saya sumbangkan untuk orang miskin.
Nah itu macam itu. Ya saya bisa menahan emosi saya. Dan yang terakhir adalah ketekunan. Ya, ketekunan ini berarti itu tadi. Kalau sudah ada target, orang berlatih untuk tekun mencapai targetnya. Itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa kita latih ke putra-putri kita. Nah, baik Bapak dan Ibu, sesudah itu sampai kita ke halaman 18. Dari bawaannya tadi, halaman 3 sampai halaman 7. Dan bawaannya itu, menurut bawaannya, anak ini kalau nanti masuk ke SMA, bagus mengambil peminatan apa. Nah, tetapi ini tentu bukan wajib begitu, tapi ini macam second opinion, ya kan Bapak Ibu. Nah itu apa peminatannya? Di peminatan itu ada dulu profesinya apa, baru peminatan yang nanti dibawa. Jadi kalau misalnya anak itu mau menjadi dokter, maka nanti dikatakan di bawahnya pelajaran peminatannya biologi sama kimia, ya kan? Kalau dia mau menjadi arsitek, nanti di bawahnya akan ditulis fisika, matematika lanjutan, misalnya begitu. Nah, kalau dia mau menjadi politisi, misalnya di atas itu, lalu nanti ada di bawahnya apa peminatannya. Begitu kira-kira yang dibuat di peminatannya. Akhirnya Bapak dan Ibu, kita kembali ke halaman 3. Di halaman 3 itu tadi, di mana ada gelar putra-putri kita. Nah, kita kembali. Karena saya dikasih waktu juga, jadi Bapak dan Ibu, saya jelaskan ini dengan lebih cepat. Nah, Bapak dan Ibu, di halaman 3 itu tadi ada di sini gelar anaknya. Bapak dan Ibu lihat di mana kotaknya di sini. Kalau misalnya gelarnya the most idealistic di sini ini, maka kotaknya pasti di nomor 7. The most idealistic di nomor 7. Nah, saya ada di situ di nomor 7 itu. Di halaman 3. Halaman 3 ya. Ini yang gelar ini tadi ya. Ya, kembali kita ke halaman 3 Pak ini. Halaman 3 ini ya. Iya, itu tadi yang saya bilang, kita kembali nanti ke situ. Karena ini saya menjelaskan lebih panjang sedikit. Sudah Bapak Ibu? Sudah dapat semua? Oke. Kalau sudah dapat semua, maka kita sekarang kita lihat apa keunggulannya masing-masing anak kita. Semua anak-anak yang ada di barisan pertama dan barisan kedua, itu anak-anak itu punya energi yang mengarah ke dalam. Dalam bahasa Latin, ke dalam itu intro dan mengarah itu version. Berarti introvert. Berarti anak-anak kita, oh ini tidak ada di Bapak dan Ibu apa ini? Slide ini ya. Bapak dan Ibu harus download ya yang presentasi, ya kan? Nah, berarti anak-anak yang ada di barisan pertama dan barisan kedua, berarti nomor 1 sampai nomor 8, anak-anak itu punya energi ke dalam. Berarti introvert. Nah, introvert itu maksudnya semakin anak itu diam, berpikir, semakin dia bisa menggunakan potensi dirinya. Itu maksudnya. Nah, ada hukumnya. Semakin dia ke kanan, semakin introvert. Maka nomor 4 dan nomor 3 ini paling introvert di barisan pertama. Nomor 4 itu kalau tidak disapa, dia tidak ngomong. Dia jalan aja. Iya, berarti ekstrim introvert. Dia seolah-olah tidak butuh orang lain. Maka kalau datang tamu ke rumah, dia di kamar aja, tak keluar-keluar. Ya. Itu tidak ada energi untuk berhubungan dengan orang lain. Yang paling introvert di barisan 2 adalah nomor 8, konseptor, baru nomor 7. Tetapi Bapak dan Ibu, bukan berarti anak-anak ini tidak ngomong, enggak. Kalau di lingkungan yang mereka sudah kenal, itu banyak sekali ngomongnya. Di lingkungan yang sudah kenal. Ini karena bawaan, sampai nanti kita tua, kecenderungan ini terus ada. Makanya kalau ada
Bapak dan Ibu di sini yang introvert energinya, itu biasanya kalau diundang ke undangan, itu pasti di SMS dulu temannya. Dia bilang, kamu ada undangan, kamu pergi nanti. Pergi. Kalau gitu kita sama-sama ya. Harus ada temannya. Kalau tidak ada temannya, bisa jadi tidak mau ke pesta itu. Mantap. Berarti energinya tadi itu tidak keluar. Itu barisan pertama, barisan kedua. Itu yang pertama dulu. Jadi Bapak dan Ibu cek benar enggak putra-putri kita ada di situ, ya kan? Nah, biasanya waktu mengantar dulu ke TK itu butuh waktu lama. Baru apa? Jadi harus kita di dalam, ya kan? Harus keluar dan dibuka pintu supaya dia lihat, ya kan? Kalau udah keluar juga dia. Nah, Bapak dan Ibu sekarang yang barisan 3 dan 4 itu orang-orang ekstrovert. Ekstro keluar, version mengarah. Berarti orang-orang ini orang-orang yang suka mengarahkan perhatiannya keluar. Maka orang-orang ini belajar sangat baik kalau bisa mereka diskusi. Bahkan mengerjakan PR saja itu harus video call karena di kamarnya. Video call dengan temannya, lalu kerjakan tugas juga ya kan. Nah, kalau tidak ada itu tidak bisa dia kerjakan tugas. 5 menit dia mengantuk. Nah, makanya mesti ada musik, ada apa kalau sendiri atau ngomong apa ya kan. Nah, ada itu juga sambil mendengar podcast, lalu dia juga mengerjakan pekerjaannya. Nah, macam-macam itu karena perlu dia berhubungan keluar. Anak-anak ini dulu waktu kecil, kalau diantar ke sekolah hari pertama mungkin menangis, hari kedua sudah ada temannya, begitu turun dari mobil sudah langsung mengejar temannya. Nah, jadi sosialisasinya lebih cepat. Dan kalau sudah dewasa seperti kita, orang-orang yang ekstrovert itu biasanya belum sampai mereka ke kantornya, masih satu blok, sudah kedengaran suaranya. Oh, ada dia di sana ya. Oh, dia datang ya. Kita sudah tahu. Nah, itu kira-kira. Dan kalau ke pesta bisa pulang, bisa lupa jalan pulang. Dia asik terus harus dijemput ya kan. Nah, Bapak dan Ibu, hukumnya juga sama. Semakin dia ke kiri, semakin ekstrovert. Berarti nomor 9 dan 10 di barisan 3 paling ekstrovert. Makanya disebut gelarnya marketer dan the most generous. Nah, ini. Yang orang-orang ini kalau duduk bersama dalam satu kelas, hanya 2 orang mereka dalam satu kelas, itu bisa ribut satu kelas. Karena selalu ada topik yang dibicarakan. Ada saja ya. Nah, dan kalau dimarahi oleh guru, selalu mereka jawab. Ini kan Pak, ini apa ini ya. Dan akhirnya kadang-kadang gurunya juga apa, tetapi ada yang makin marah juga. Nah, kalau gurunya introvert, kalau gurunya ekstrovert, itu makin senang juga gurunya ya. Tapi kalau ekstrovert, kamu dibilang ya, menjawab lagi, kamu melawan ya. Jadi makanya kalau anak-anak yang ekstrovert itu senang dengan guru-guru ekstrovert. Mereka tidak suka dengan guru-guru introvert. Terus serius ya kan. Wajahnya seperti wajah orang yang tidak diselamatkan. Macam itu dalam pikiran orang ekstrovert. Nah, barisan yang kedua di sini apa Ibu? Semakin dia ke sana, berarti ini hard charging ini baterainya tidak pernah lowbat. Makanya ini yang paling ekstrovert, baru nomor ini the most harmonious. Itu kira-kira apa Ibu? Jadi itu gelar-gelarnya itu tadi. Nah, Bapak dan Ibu berarti lihat, bisa jadi apa Ibu? Anak kita itu sebenarnya introvert, tetapi karena dia suka menjadi ekstrovert, di tes ini dia jawab ekstrovert. Maka Bapak dan Ibu untuk itu ada hukum peta bakat ini. Ini berlaku internasional. Jadi nanti kalau ke Amerika mereka pun dites ada juga ini. Nah begini Bapak, caranya begitu. Kalau ini hukumnya, orang itu tidak pernah di dalam kotaknya. Bisa itu 75% sudah dia satu kota di atasnya, 75% satu kota di samping kiri, 75% satu kota di samping kanan, 75% satu kota di kota bawah. Nah, berarti sekarang kita gunakan hukum itu. Kalau misalnya anak kita ada di nomor 9, 10, 11, 12. Ini kan ekstrovert sekali. Tahu-tahu
dia kita lihat introvert ke orangnya, berarti sebenarnya dia bukan di kotak itu. Berarti kotaknya di atasnya. Nah, berarti kalau dia nomor 9, berarti dia sebenarnya the mechanic nomor 5. Maka nanti rekomendasi yang ditulis di buku tadi itu tidak berlaku lagi. Pergi ke website kita di www.edutrako.com, cari nanti kotak nomor ada di situ 3 halaman. Ada peminatan, jurusan di perguruan tinggi, karir yang cocok untuk dia. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi datang untuk konsultasi bagaimana, ya kan? Jadi bisa mandiri Bapak dan Ibu buat. Nah, Bapak dan Ibu, berarti kalau anak kita ada dia di nomor 10, ini kan sangat ekstrovert. Tetapi kita lihat dia introvert sebenarnya. Berarti di nomor 6, pindahkan ke kotak atas. Karena kotak ini ekstrovert kan? Demikian nomor 11 ke nomor 7, 12 ke nomor 8. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa membuat sendiri, ya kan? Bagaimana kalau dia ada di nomor 13? Kalau pindah ke atas masih ekstrovert. Ini anak kita ada di sini, tetapi dia sebenarnya introvert. Kaku orangnya, tidak suka bergaul, ya kan? Nah, tapi ada di nomor 13. Berarti pergi ke bawah, Bapak Ibu. Ketika dia ke bawah, ini dilipat, Bapak Ibu. Berarti dia ke nomor 1. Iya. Nah, demikian nomor 14 dilipat berarti ke nomor 2. Dan nomor ini ke nomor 3, nomor ini ke nomor 4. Begitu kira-kira. Jadi Bapak dan Ibu sudah tahu sekarang teknik untuk apa? Makanya kalau sudah ada kotak itu biasanya, lalu kita tanya yang sekitarnya untuk menentukan dia siapa. Itu biasanya dilakukan oleh para psikolog. Nah, makanya kalau ada, tapi Bapak dan Ibu saya pikir tidak perlu rahasia ini dirahasiakan, ya kan? Supaya Bapak dan Ibu bisa mandiri. Karena setiap orang itu pasti tidak mungkin dia di dalam kotak itu terus seumur hidupnya. Nah, ternyata secara bawaan kita itu 75% sudah di kotak atas, 75% di kotak. Makanya kalau dites lagi nanti pindah-pindah kotaknya. Tapi tetap di sekitar itu saja sebenarnya. Oke, begitu ya. Nah, baik, sekarang sudah kita tetapkan anak itu introvert, anak itu ekstrovert. Ini apa gunanya? Mengapa harus kita perlu tahu? Ternyata ini yang paling menentukan untuk pemilihan karir. Misalnya, mau dia menjadi dokter, yang bisa mengambil spesialis dokter bedah jantung atau bedah tulang, yang butuh waktu satu kamar itu jadi situ 6 sampai 8 jam, hanya yang introvert. Karena semakin dia sendiri, semakin dia fokus. Kalau ekstrovert, jangan dia ambil spesialis itu, ya kan? Karena nanti sesudah 30 menit, dia mulai, dia bilang, kalian teruskan ya, saya cari kopi dulu ya. Nah, kan bahaya. Nah, kalau ekstrovert, ambil spesialis dokter anak, yang memang banyak sekali itu tiap-tiap 2 menit, ya kan, 3 menit udah keluar lagi, ya kan, atau dokter kecantikan, ya kerjanya melihat orang cantik, ya. Ya, jadi dia tidak apa, dan pasti dia aja ngomong, ya kan. Nah, makanya ada dokter kalau ekstrovert itu kalau menjelaskan kita banyak dia jelaskan, tapi coba kalau introvert kita tanya pun jawabannya satu-satu. Ya, dan kebanyakan dokter introvert, kebanyakan. Karena kalau ekstrovert tidak mau dia kerja di terus-terus di kerja yang sama, bosan katanya kan. Nah, itu seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu itu buat ini tabel untuk melihat. Kalau dia di Fakultas Ekonomi, bagaimana? Yang introvert itu cocok di accounting, finance, perpajakan, atau semua yang berkaitan dengan keuangan, ya kan? Nah, kalau ekstrovert ada di situ, ya pasti salah-salah angkanya, karena dia tulis nanti angkanya, lalu lewat temannya, bagaimana sih lewat teman? Akhirnya apa yang terjadi, ngomong dulu mereka, kembali dia ke sini, di mana tadi angkanya? Akhirnya bisa salah-salah masukannya. Makanya kalau ada ekstrovert terpaksa bekerja di introvert, itu sering merasa bosan, beban, apalagi kalau dimarahi oleh atasan. Macam itu kira-kira. Jadi tidak dia menikmati hidupnya. Sebaliknya, orang-orang
Ekstrovert sangat cocok di sales dan di manajemen. Ketemu orang, ya kan? Introvert itu kalau dia katakan di sales, itu penderitaan bagi dia. Nanti saya mau ngomong apa katanya, ya kan? Nah, makanya dilatih itu sampai sebelum mereka berangkat itu dibuat dulu yel-yel, saya pasti bisa, ya kan? Sampai 10 kali, ya kan? Yel-yel dulu, sampai saya kan? Lalu mereka pergi, ya kan? Itu kalau ekstrovert tidak perlu yel-yel itu, pasti siapa saja juga diajak ngomong, ya kan? Ya, nah, oke, itu gunanya. Kalau di fakultas hukum berlaku juga yang sama. Hakim cocok introvert karena dia hanya menimbang, memperhatikan, tidak perlu ngomong, ya kan? Introvert cocok hakim. Nah, kalau introvert menjadi pengacara, itu pasti kalah yang dibela. Dia diam aja, ya kan? Ya kan? Berarti dia cocok hakim. Jangan menjadi pengacara. Pengacara ekstrovert. Jangan juga menjadi hakim. Nanti dia yang banyak bicara, ya kan? Akhirnya tidak ada waktu untuk para pengacara. Nah, Bapak dan Ibu, kalau di teknik, tentu teknik mesin cocok introvert. Ekstrovert cocok nanti kalau dia di teknik arsitek sama teknik sipil, tapi tujuannya nanti menjadi kontraktor. Jadi dasar untuk menjadi kontraktor kerja ekstrovert adalah teknik sipil atau teknik arsitek. Nah, itu kira-kira. Kalau teknik industri kelihatannya wajib ekstrovert karena harus ke sana, harus ke situ dan seterusnya. Lebih cocok. Nah, kecuali kalau introvert bisa juga, tetapi harus melatih komunikasinya. Nah, untuk anak-anak introvert yang ada di 4 kotak ini, 3, 7, 8, 4 kotak ini wajib latihan komunikasi dasar. Wajib. Tentu yang introvert juga wajib. Nah, apa latihan komunikasi dasar? Kalau ke mall, wawancara SPG. Iya kan? Kak, ini handphone ini bagaimana? Ada generasi terbaru enggak? Sampai 20 pertanyaan atau wawancara. Itu kalau sampai nanti 100 orang dia wawancara, otomatis anak ini fleksibel. Itu apanya? Tapi kalau tidak melakukan, tidak akan ngomong sampai dia tua juga. Iya kan? Begitu kira-kira. Nah, berarti komunikasi dasar. Nah, untuk itu mungkin Bapak dan Ibu kalau suruh tidak mau. Kalau suruh, ayo kamu yang pesan makanan. Tidak mau, lebih bagus tidak makan katanya. Iya kan? Nah, itu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, ini nanti Bapak dan Ibu guru yang ada di sini menyampaikan ke guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris untuk wawancara, lalu buat laporan. Karena ini tugas sekolah, dia akan lakukan. Nah, begitu caranya. Lalu ada bukti fisik bahwa sudah wawancara, ya kan? Nah, tetapi untuk mendapatkan nilai dalam tugas ini nilai 100, wajib minimal 50 orang wawancara. Ya kan? Begitu caranya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu kita bekerja sama dari sekolah. Karena kalau Bapak dan Ibu yang suruh, tidak akan dia mau. Saya jamin itu Bapak Ibu. Dia bilang ini, dunia ini saya sudah menderita di surga, menderita lagi. Orang tua macam apa ini? Bapak dan Ibu, jangan Bapak dan Ibu yang menyuruh karena akan konflik, karena anaknya tidak mau. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang anak kita sudah kita tahu dia sebenarnya introvert. Tetapi ada 2 baris introvert itu Pak. Kita harus memvalidasi betulkah dia di barisan pertama atau di barisan kedua. Jadi wajib kita mau apa itu? Ya, jadi caranya bagaimana? Semua anak-anak introvert yang ada di barisan pertama ini, berarti nomor 1, 2, 3, 4, orang-orang ini dari kecil selalu setia menjalankan komitmen. Itu ciri-cirinya Bapak Ibu. Sampai dewasa. Jadi dari kecil misalnya kalau terlambat ke sekolah, itu mereka, ayo kita jalan kan. Nah, kalau terlambat lebih bagus tidak usah sekolah katanya. Nah, jadi orang-orang ini tidak mau terlambat, jadi sangat disiplin. Dan kalau diberikan tugas oleh guru, pasti dikerjakan. Makanya kalau Bapak dan Ibu mencari karyawan yang setia pada komitmen, cari di kota 1, 2, 3, 4.
Diberikan tugas, dijamin pasti selesai. Kalau tidak selesai, tidak mau pulang dia apa dulu? Atau dia bawa ke rumah kadang-kadang. Siapa tahu di rumah nanti bisa dikerjakan. Memang di rumah tidak ada waktu juga. Besok dia bawa ulang lagi ke kantor. Tapi minimal ada komitmen ya kan? Itu maksudnya. Nah, oke, itu barisan pertama. Berarti barisan pertama ini unggul di bidang komitmen, kemudian ada di situ mengorganisir, terstruktur dan disiplin. Nah, makanya gelar-gelarnya itu the most responsible. Berarti nomor satu ini dari seluruh 16 ini inilah yang paling bertanggung jawab. Bapak Dari mengatakan, nak, nanti kalau pulang sekolah itu sering hujan sore-sore, bereskan dulu jemuran kita ya, kamu ambil nanti. Itu perintah itu langsung terinstall di kepalanya. Begitu dia sampai ke rumah, itu yang duluan dilakukan. Itu maksudnya sangat bertanggung jawab. Nomor satu. Nomor dua disebut most loyal karena itu paling setia. Kalau sudah ada aturan, pasti dikerjakan persis sesuai aturan itu. Dan selalu meletakkan barang-barangnya pada tempatnya. Kalau ada orang meminjam, lalu dikembalikan tidak di tempat itu, dia bisa tahu. Nah, nanti dia, siapa yang ambil barang-barang saya sih? Ya. Nah, lalu orang yang ambil itu, yang sudah meletakkan di situ, dia orang itu cari-cari masalah. Karena itu sudah lihat di situ. Karena peta kognitif mereka itu langsung barangnya itu dia cek. Waktu dia tinggalkan, direkam. Lalu dia pulang nanti dia cocokkan lagi. Nomor 3 disebut the most perfectionist. Kenapa? Karena tipe itu adalah orang yang ingin melakukan semua komitmennya secara sempurna. Maka kalau besok ada ulangan, dia belajar bisa sampai pagi. Belajar, hafal semua titik koma. Tahu-tahu nanti karena kelelahan, waktu ulangan dia nggak mau keluar ya kan? Jadi kasihan hidupnya ya kan? Nah, sangat serius orangnya dan ciri-cirinya sangat dekat dengan spiritual. Itu orang yang nomor 3 itu punya bakat indigo. Itu orangnya sangat pendiam dan sangat sensitif. Bisa melihat yang tidak bisa kita lihat atau ada kemampuan prana atau yang lain. Nanti tanya kepada orang yang apa. Hanya nomor 3 itu yang punya kemampuan indigo. Nah, kelihatannya kalau ada di Bapak Dari nomor 3 itu pasti di garis keturunan ada Sinse. Turunannya. Karena ada begitu ya Sinse itu ya. Oke. Nomor 4 adalah the most independent. Itu kalau sudah ada komitmennya dan sudah tahu apa tugasnya, tak usah lagi bilang kepada dia, dia lakukan sendiri. Malah melebihi apa yang diminta dia. Jadi orang independen yang tidak mau disuruh-suruh dan agak keras kepala sedikit. Tidak bisa diubah, ya kan? Orang yang pikirannya tidak pernah diungkapkan, tetapi itu yang dijalankan. Guru mengatakan begini, dia buat menurut jalannya sendiri. Sehingga sering guru-gurunya apa ini? Tetapi dia bilang kan sama pendapatannya, ya kan? Nah itu, jadi ini ada orang yang mempertahankan prinsip. Rata-rata itu biasanya mereka berhasil nanti sebagai pengusaha. Nah, dia cari jalannya sendiri. Begitu kira-kira orang-orang mandiri. Oke, baik Bapak Ibu. Barisan 2. Apa perbedaan introvert barisan pertama dan barisan 2? Perbedaannya ialah orang-orang yang ada di 5, 6, 7, 8 adalah ahli sistem. Maka anak-anak yang ada di sini suka bongkar-bongkar barang-barang. Melihat bagaimana cara kerjanya, ya kan, melihat bagaimana ini, bagaimana itu, ya kan. Nanti tidak bisa dia pasang ulang. Dia mungkin kan. Nah, Bapak dan Ibu, ada anak yang ada di situ lagi. Kalau ini mereka itu yang sangat kreatif, tetapi hanya kreativitas mereka ini ada di menit-menit terakhir. Jadi kalau belum mendesak, belum muncul kreativitasnya itu. Akibatnya sering mereka tidak mengerjakan tugas mencicil, tapi baru nanti mereka sibuk mengerjakannya di menit terakhir.
dan selesai. Ya kan? Karena baru ada energi. Ya kan? Nah, makanya orang-orang ini kalau kelemahan barisan yang pertama ini karena sangat ikut aturan, maka cenderung kaku. Yang tipe di atas ini kaku mereka. Bahkan juga gerakan fisiknya kaku. Jadi mereka suka hanya baris-baris itu yang begini, ya kan? Apa itu yang menarik, tidak bisa mereka. Itu kaku juga, itu orang yang kaku. Nah, sedangkan yang ini, orang-orang ini karena orang-orang kreatif itu suka menunda-nunda tugas. Nah, yang di atas itu tidak menunda tugas. Makanya kalau anak kita ada dia di sini ya Bapak Ibu, di sini. Tetapi ternyata suka menunda tugas, pindahkan ke bawah Bapak Ibu. Iya, karena orangnya yang ini suka menunda tugas, yang ini kan tidak suka menunda tugas, stres kalau menit terakhir. Yang ini dia tunggu-tunggu menit terakhir. Nah, makanya orang-orang yang sudah dewasa yang ada di tipe ini, mereka menulis buku, diterbitkan di Gramedia, judulnya Bapak Ibu, The Power of Kepepet. Baru keluar powernya kalau dia kepepet. Kalau dia tidak kepepet, nah keluar powernya. Makanya jangan Bapak dan Ibu suruh anak-anaknya ini. Tiap kali sudah selesaikan tugas, itu sudah 3 kali marah. Jangan tanya-tanya. Kata ibu juga, jam berapa kamu menyelesaikan? Nanti mak jam 2. Berarti itu nanti jam 1 itu nanti baru muncul energinya. Jadi jangan tanya-tanya. Tanya langsung jam berapa selesai. Mama nanti cek jam berapa. Itu aja. Pegang yang itu ya kan. Kalau menurut Bapak dan Ibu tidak cocok jam 2, enggak, jam 2 nanti kita pergi ke ini ya kan. Kamu selesaikan jam 11 atau jam 1. Ya, kalau dia bilang ya, pasti jam 1 nanti muncul energinya sebelum jam 1. Iya kan. Nah, jadi dibuat target. Nah, maka anak-anak yang ada di situ bagus kalau mereka mempunyai agenda setiap hari ada target jam berapa. Kan ada apa itu agenda itu yang ada 24 jam. Misalnya Selasa ya kan. Jadi dia tulis target-targetnya di situ. Nah, di situ nanti yang memunculkan energinya. Nah, the mechanic ini, mengapa mekanik ini dikatakan bukan berarti ini cocok bekerja di bengkel, bukan. Karena anak-anak itu ada yang menolak, saya tidak mekanik katanya kan. Nah, tetapi anak-anak ini maksudnya satu kali dibongkar mesin itu gambar bagaimana program bekerja mesin itu sudah melengket di otaknya. Kalau dia ada alat-alat untuk menciptakan semua mesin yang ini bisa dia buat, hanya satu kali dia lihat. Berarti ini sudah insinyur sebelum belajar di Fakultas Teknik. Itu nomor 5. Nomor 6 disuruh the most artistic, berarti ini ahli desain. Maka anak-anak ini sangat perasa, sangat peka pada warna dan juga sangat peka pada orang lain. Nah, jadi sangat halus perasaan. Jadi dia lihat dari wajah kita, sudah dia tahu apa perasaan kita. Itu yang ada di nomor 6. Nah, Bapak dan Ibu, ini bagus di DKV, desain produk, semua desain taman dan landscape juga. Ini bagus kalau dia ambil teknik, cocok di arsitek. Kalau dokter, pasti dokter kecantikan paling cocok. Nah, nomor 7, the most idealist, ini adalah ahli ide, ahli strategi. Kalau diskusi banyak sekali idenya. Hanya kelemahan orang-orang ini, sesudah mereka mengatakan ide itu, mereka lupa. Makanya itu biasanya kalau di kantor rapat mau membuat apa, itu nomor 7 itu banyak sekali usulannya. Ini oh kita mau begini, kita mau begini. Dan nomor 1 dan nomor 2 yang terus melihat orang itu. Karena mereka tahu nanti mereka yang mengerjakan. Jadi ini adalah ahli strategi, ahli merancang, membaca tren ke masa depan dan ide-ide. Kelemahannya lemah di follow up, dan ini dari yang tadi itu suka menunda semua nomor 5, 6, 7, 8. Nomor 7 inilah yang paling suka menunda. Dan sering karena ide itu tadi, dia berdebat dulu dengan pikirannya. Dia bilang, besok betul-betul saya belajar
Hari ini saya puas dulu main game. Dia puas dulu main game. Sudah itu besok sampai besok kan masih lama lagi. Ini terakhir lah ya. Lalu ini kan, iya kan. Lalu dia main game lagi, terakhir ya kan. Besok lagi tapi masih ada lagi waktu. Pasti akan dia katakan, ini paling terakhir. Jadi ini paling suka berdebat dengan pikirannya sendiri. Nah, jadi akhirnya nanti sudah tidak bisa lagi ditunda, baru dia buat. Nah, inilah yang paling wajib mengikuti time management. Nah, kalau untuk dia berhasil, karena harus dia buat apa yang harus target-target yang tadi itu. Nah, Bapak dan Ibu yang konseptor itu nomor 8, itu adalah orang introvert, pemikir yang sangat berat. Karena selalu dia berpikir, bagaimana saya membuat pekerjaan saya ini. Satu kali saya kerjakan, saya buat sistemnya, sesudah itu saya tidak usah kerja lagi. Nah ini hebat sekali itu kan. Dia membuat satu kali, tidak usah lagi dia kerja. Ya kan? Maka orang-orang yang ada di situ suka sekali penelitian, menciptakan inovasi-inovasi baru, dan contoh-contoh orang-orang yang ada di situ ialah yang menciptakan program platform seperti Gokar, GoFood, GoPay atau ya. Jadi dia buat sistem, saya pesan makanan, dia potong uang dari saya, ya kan? Dari restoran juga dipotong juga duitnya. Gokar juga yang membawa makanan dari restoran ke tempat saya, dipotong juga duitnya. 24 jam dia tidur, sudah ada sistem. Atau sistem multi level marketing yang menciptakan sistem itu tidak usah dia kerja, ya kan? Karena ada passive income. Nah, dia buat orang ini harus cari 2 kaki, lalu tatar orang ini, kemudian yang 2 ini juga cari lagi 2 kakinya, ya kan? Jadi orang-orang ini semua yang bekerja, dia buat sistem. Itu maksudnya apa? Nah, jadi ini ahli sistem. Nah, kalau dia dokter, biasanya orang-orang ini bekerja di penelitian untuk menemukan obat tertentu sehingga nanti dia dapat royalti dari situ. Nah, dari penemuan itu. Jadi macam itu dia apa? Dan juga mereka ahli di pasar saham. Karena nomor 8 itu mempunyai naluri untuk judi. Iya. Jadi mereka sangat menikmati tantangan. Jadi kalau dia masuk ke penjudi, pasti penjudi ulu, dia bandarnya. Oke, Pak, ini karena tidak ada mereka, jadi saya beritahu. Kalau ada mereka, saya bilang tidak, ya kan? Oke, nah, makanya kalau dia dari sini, jangan dia bergaul dengan orang-orang yang suka judi. Ini berani mengambil risiko. Iya. Karena dia bilang 1 kali tetapi mantap. Oh ya, baik Pak. Nah, yang ekstrovert ini Bapak Ibu, 9, 10, 11, 12 ini adalah orang-orang yang ahli komunikasi. Dari kecil sudah cepat sekali ngomong. Belajar ngomong cepat. Nah, dan kalau sudah SD itu banyak sekali ngomongnya. Ya, pulang sekolah ini cerita macam-macam. Nah, dan anak-anak yang di sini ini kalau gurunya mengajar, dia bilang, anak-anak tolong bawa ini besok. Lalu anak-anak ini langsung apa yang dibilang bawa itu, dia bilang kepada temannya, itu barang itu saya sudah lihat loh waktu saya ke Singapura. Ya. Nah, dia ngomong, lagi ini, saya lihat juga, waktu saya ke Thailand juga ada barang itu dijual di pinggir jalan. Akhirnya mereka tidak tahu kapan mau dibawa barang itu. Karena mereka asli. Besok pagi, yang nomor 9, 10, 11, 12, sudah sampai di halaman sekolah, dia lihat nomor 1, 2, 3, 4 yang orang-orang komit sudah bawa barang itu. Baru dia bilang, Mama, kita harus bawa barang seperti itu. Mama bilang, kenapa baru bilang sekarang? Dia baru ingat katanya. Maka anak-anak yang ada di nomor 9, 10, 11, 12, waktu TK, mamanya lah yang lebih banyak belajar. Ditanya, sudah selesai ada tugas nak? Tidak ada katanya. Nanti di grup ternyata ada tugas. Iya kan? Nah itu orang-orang ini. Berarti kalau barisan pertama ada tugas langsung dikerjakan, kelemahannya kaku. Kalau barisan kedua sangat ahli sistem dan kreatif, tapi kelemahannya karena di menit-menit terakhir suka menunda tugas, maka ini ahli komunikasi dan kelemahannya ahli menunda tugas. Karena tidak tahu kalau ada tugas.
maka semua anak nomor 9, 10, 11 wajib punya agenda. Dicatat petugas. Dan tidak pernah mencatat, tidak suka membaca, tidak suka mengerjakan tugas yang diulang-ulang, bosan dia, ya kan? Kecuali kalau ada teman yang ngomong-ngomong, baru dia kerjakan. Itu kira-kira. Nah, jadi Bapak dan Ibu, lain panggilan jiwanya. Nah, ini orang-orang marketing. Nomor 9, marketing. Hanya dengan kata-katanya bisa dia mempengaruhi kita. Dia bilang, Mama tahu di restoran saya ada makanan begini. Begitu dia cerita menunya, sudah kita menelan. Berarti orang ini sangat bagus di ngomong-ngomong, sangat ahli. Nah, ya betul-betul marketing. Nah, di telepon, Pak, ada barangnya enggak Pak? Boleh dikirim dari restoran? Boleh. Tidak ada barang. Sesudah itu, pokoknya entah ada tidak ada, boleh aja dulu ya kan. Sesudah itu baru dia telepon semua yang lain untuk bisa dapat barang itu. Dapat juga. Itu hebatnya ya kan. Kalau ke nomor 1 di telepon, ada barangnya enggak Pak? Nomor 1 ya, itu masuk sekolah. Sebentar ya Om, saya cek dulu. Dicek di gudang dulu. Sesudah 1 menit baru ada, Om, tidak ada. Nah, kalau mau kita pesan sekarang, baru datang kira-kira 3 minggu lagi. Oh ya, baik, terima kasih. Sudah pindah ke yang lain. Berarti tidak cocok marketing ya. Harusnya jauh ada ya. Baru cari nanti. Kalau nanti tidak dapat, tidak ada juga misalnya barang itu ya, tidak ada. Langsung dia telepon lagi. Oh, barangnya ada, tapi agak cacat. Menurut saya, kalau Om lagi di perjalanan ini sekarang yang terbaru, ya sudah kita kan dia sudah cari kemana-mana, kan main tidak ada ya kan. Nah, kalau Om mau, saya langsung catat, tapi transfer DP-nya gitu. Langsung dia ikat. Makanya orang-orang itu tidak hanya ngomong-ngomong, langsung close dia. Itu nomor 7, karena anak-anak yang di nomor 7 juga, dia selalu hitung-hitungan, agak materialistik sedikit. Kalau disuruh apa, ada tambahan ya katanya. Nah, baik, Bapak dan Ibu tinggallah selalu ya kan. Nomor 10, the most generous, berarti orang ini kebahagiaannya membahagiakan orang lain. Makanya kalau temannya minta, ayo Pak Fidelis bisa dulu bantu ini, dia bantu dulu temannya. Ada lagi minta bantu, dia bantu lagi ke situ. Akhirnya tugasnya sendiri tidak selesai. Nah, makanya orang ini kebahagiaannya membahagiakan orang lain. Cocok sebenarnya hamba Tuhan. Di mana ada yang minta doa, sudah ada dia di sana. Ya kan? Itu. Karena orang ini selalu percaya, carilah dulu kerajaan Allah, semua yang lain ditambahkan kepadamu. Nah ini, makanya hamba-hamba Tuhan itu yang makmur mereka ya kan. Nah, nomor 11 adalah the most optimistic. Ini adalah pemberi harapan kepada umat manusia. Di mana tidak ada harapan, pasti mereka kasih harapan. Tidak apa-apa, Mak. Ini kita udah gitu. Itu sering memberi harapan kepada orang tuanya juga. Dia belajar sebentar. Setelah itu selesai. Dia baca memang semua, hanya sebentar aja. Menurut dia sudah dia tahu. Beres Mak, saya sudah kuasai. Bab 2, bab 3, bab 4 saya sudah kuasai. Besok hanya ulangan bab 3. Mamanya kan sudah besar hati sekali kan. Berarti anak saya masih bisa. Oke, udah. Ditanya oleh gurunya besok ulangan, ditanya sangat detik. Karena dia hanya melihat sepintas dan dia mengerti. Dia tidak mengerti detail itu ya. Nggak bisa dijawab. Minggu depan dibagi kertas ulangan, nilainya jelek. Lalu sesudah itu ya dia kasih ke mamanya. Mamanya lah, minggu lalu kamu bilang sudah belajar semua, sudah kuasai bab 2, bab 3, bab 4. Sekarang mengapa nilai ini jelek? Mama tahu dah. Seluruh satu kelas nilainya jelek. Nilai saya ini masih termasuk top 5. Berarti masih optimis. Makanya ini pekerjaannya yang paling bagus, konsultan dan motivator. Tidak pernah sukses di perusahaan pabrik karena dia tidak sabar menunggu-nunggu proses itu.
Dia senangnya ketemu orang kasih harapan, ketemu orang kasih harapan, ketemu orang kasih harapan, ya kan? Baik, Bapak dan Ibu, jadi ada juga panggilan jiwa seperti itu. Baik, berarti Bapak cocoknya di HI, hubungan internasional. Nanti ada pedagang dari sana, dia bilang, oh bisa kita buat itu ini. Ya kan? Padahal tidak ada idenya di kepala dia. Baru nanti dicari. Jadi pokoknya memberi harapan itulah. Nah, makanya kalau ada ini, tim marketing ini semua 9, 10, 11. Nomor 12 adalah pengusaha, entrepreneur. Selalu pergi dan selalu melihat peluang apa yang bisa dijadikan uang, ya kan? Ya, dilihat peluang-peluang dan cepat dia akses siapa yang kaya, siapa yang apa bisa. Makanya sering menjual mainannya yang dia tidak suka lagi kepada teman-temannya. Ya karena dia sudah tahu di kelas ini senang sekali mainan ini. Dia dia bersihkan semua, dia cari boxnya dan kemudian dia kasih kepada ini barang ini sudah tidak lagi ini barang museum, tetapi ini nilai mahal tinggi. Nah, nilainya sekarang kira-kira sesudah dia kasih lipat 2, ya kan, dari harganya sekitar sih. Tetapi saya kasih kamu 50% aja. Dan yang dikasih itu karena ini ahli mempengaruhi orang. Lihat di bawah itu ahli apa ya? Influence, ya kan? Ahli semua ini. Makanya ini kalau Bapak dan Ibu di perusahaan, inilah tim marketing yang paling solid. Yang nomor 9, jual langsung, urusan kemudian. Tidak mau urus, pokoknya barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Nomor 10, memelihara pelanggan. Kalau datang lalu dia pelihara sehingga loyal pelanggan, ya kan? Dan nomor 11, mendidik pasar. Ini loh kebutuhan, ini loh kebutuhan. Dan nomor 12, mencari pasar-pasar peluang yang belum dilihat oleh orang. Itu kira-kira berarti intel marketing. Nah, dia lihat bagaimana. Itu kira-kira. Nah, kelemahannya suka menunda-nunda tugas dan tidak ingat tugas dulu kadang-kadang. Ya kan? Sehingga kalau tidak ingat berarti ya tidak dikerjakan. Sering Bapak dan Ibu masuk ke kuping kanan, keluar kiri, tidak diproses. Nah, jadi harus ada agenda. Bukan karena salahnya, tetapi memang dia didesain begitu. Ya, jadi jangan marah-marah. Ini kamu sudah biasa ini. Harus dia tulis apa yang harus dia buat, langkah-langkahnya apa, gitu. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah orang-orang yang suka mengatur orang. Kalau tidak ada orang, mereka suka mengatur barang. Jadi kalau tidak ada orang, maka ini semua adalah ahli-ahli di bidang manajerial. Berarti kalau Bapak dan Ibu mencari manajer, cari yang ini. Suka sekali menyuruh orang. Yang bukan wewenangnya pun dia suruh ya. Nah, makanya kalau datang ke kita, suka menasihati kita juga ya kan. Ini, ya itu. Nah khususnya nomor 13 ini, kalau tidak ada orang yang bisa disuruh-suruh, dia atur, tidak bisa diaturnya, dia atur barang-barang. Termasuk uang di dalam dompetnya dia atur-atur. 100.000, 50.000, diurut-urutkan sama dia. Dan kalau terlipat uang itu dia luruskan dulu baru dia masukkan. Nah itu berarti pasti nomor 13, tidak usah lagi dites ya kan. Nah itu, laki-laki perempuan ini suka mengatur orang. Kalau wanita, otomatis itulah nanti suami-suami mereka yang membentuk kelompok suami-suami takut istri. Kan ini ahli mengatur. Saya tanya dulu sama profesor yang mengajar ini kepada kami, saya bilang, bagaimana Prof? Tidak berkelahi mereka. Dia bilang waktu pacaran mereka seleksi calon suaminya itu. Bagaimana cara? Dia suruh dulu cowoknya itu bawa ini ke sana. Tidak mau bawa, itu dipecat di sana belajar. Iya, tidak mau turun. Nah, yang cowok yang satu lagi ini bawa ini ke sana, dibawa. Ambil yang itu, diambil. Ini selamat keperkawinan. Berarti pasti bisa diatur ya kan? Berarti waktu pacaran sudah mereka seleksi. Makanya ada suami-suami kelompok itu ya kan? Karena sudah kena seleksi mereka, berarti lolos. Okay. Baik, Bapak dan Ibu, ini orang-orang ini suka mengatur. Kelemahannya tidak suka diatur. Nah, kalau Bapak dan Ibu kasih, kamu harus begini, selesai. Tidak akan dia buat. Karena Bapak dan Ibu melakukan kesalahan mengatur, ahli mengatur. Berarti Bapak dan Ibu harusnya bagaimana? Diskusi dengan dia. Menurutmu sayang, apa yang terbaik untuk ini?
Mama begini. Oh, bagus juga itu. Tetapi kalau misalnya kita ubah sedikit dari sudut lain begini, oh, itu lagi bagus juga Mama. Baru dia sesuaikan. Berarti kita kasih masukan, baru dia nanti mengatur. Jangan kita yang mengatur, ya kan? Begitu Bapak dari mengatur, langsung nalurinya itu. Makanya kalau ini ditatang, itu keluar darah panasnya. Oh, ini hanya cerita sedikit aja supaya pada dulu tahu. Pernah ada nomor 13 itu anak di satu kelas ribut, kan suka keluar dia. Ribut, marah gurunya. Dia, kamu keluar sekarang. Dia bilang, saya sudah bayar uang sekolah Pak. Saya kan ekstrovert, pasti dijawab. Lalu, mengapa kamu ribut-ribut? Saya tidak ribut, saya hanya pergi ke sana, lalu kembali ke sini. Kan logis dia. Karena berjawab begitu makin marah gurunya, kan? Saya perintahkan sekali lagi, atau kamu yang keluar, atau Bapak yang keluar. Ya, Bapak aja yang keluar. Kan ahli mengatur, ya kan? Jadi Bapak dan Ibu jangan kasih ke anak-anak yang barisan itu, yang seperti itu, diambil tawaran itu. Jadi Bapak dan Ibu harus ingat itu anak-anak yang ada di situ. Nah, nomor, berarti ini ahli mengatur, berarti direktur eksekutif. Yang tidak urusannya pun kadang-kadang diatur. Nomor 14 adalah the most harmonious. Adalah orang yang mengatur semua supaya harmoni. Ini manajer di pabrik yang sangat bagus. Memperhatikan semua kebutuhan anggotanya sehingga tidak mungkin ada yang memberontak. Ini kalau laki-laki, ini adalah profil ayah yang baik, karena dia akan mengatur semua kebutuhan istri, anak-anaknya, termasuk mertua dan orang tuanya. Dia atur semua supaya tercapai. Dan termasuk juga adik-adiknya juga dia atur semua. Nah, kalau itu perempuan, itulah ibu yang sangat baik. Dia atur semua kebutuhan suami, kebutuhan mertuanya juga sampai akhir hayat, dan kemudian kebutuhan semua keluarganya. Makanya ini Bapak dan Ibu kalau mau mencari menantu, pilih nomor 14 supaya terjamin kehidupan Bapak dan Ibu nanti. Kalau Bapak dan Ibu ragu-ragu nanti, catat nomor telepon saya. Oke Bapak Ibu, kita pindah ke nomor 15. Nomor 15 adalah diplomat. Berarti ini ahli berkomunikasi. Tidak ada organisasi di dunia ini yang rumit, yang tidak bisa ditembus hanya melalui komunikasi. Ini ibaratnya dilarang oleh mama, pergi dia ke bapaknya. Dapat juga ya kan. Dilarang oleh papa, pergi dia ke omanya. Dapat juga. Dilarang oleh omanya, pergi dia ke opanya. Dapat. Jadi orang ini hebat sekali. Berarti inilah PR, public relation yang bagus. Dan nomor 16, mengatur orang supaya menuju ke tujuan. Komandan, kalau kamu tidak menuju ke tujuan, jangan naik kapal ini, turun. Ya kan? Jadi kamu mesti ke tujuan sana. Dan Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan oleh orang-orang ini biasanya, itu mereka sangat tegas dan tidak ada di tengah-tengah. Jadi putih atau hitam. Inilah orang paling tegas lagi. Makanya dikatakan mereka komandan, karena komandan juga salah satu kelemahannya tidak mungkin memberi perintah dengan halus-halus seperti ini. Lihat, mungkin musuh, mungkin bukan, ya kan? Mana ada komandan begitu ya kan? Kalau komandan bilang musuh, tembak ya. Nah, makanya salah satu ciri-cirinya adalah kalau marah sangat tegas dan memberikan kritik termasuk pada kita kadang-kadang di luar harapan kita ya. Iya, kita juga anak ini berani sekali mulutnya bilang itu sama kita ya kan. Nah, tetapi selalu kalau mereka ngomong selalu kebenaran. Artinya menurut dia itu benar. Hanya caranya mungkin tidak sopan kan. Ya, baik, Bapak dan Ibu, ini kira-kira saya sudah diberi kode sudah habis waktu kita. Nanti kalau ada lagi apanya, Bapak dan Ibu sudah melihat anak-anak kita. Anak-anak yang ada di kolom 1 ada unggul di analisa, berarti ini analisa pikiran. Anak-anak yang ada di kolom 2 unggul di perasaan, berarti cocok ini di customer service excellence. Dan anak-anak yang di bagian
kolom 3, unggul imajinasi, berarti mereka ini orang-orang strategik, dan yang ini orang-orang visioner, pemikir masa depan. Begitu kira-kira Pak. Dan karena orang itu tadi bisa ke kiri ke kanan, berarti bisa dilatih sisi yang berbeda. Oke, begitu kira-kira Bapak Ibu. Saya mohon maaf karena ada lagi beberapa slide, tetapi mungkin lain kali atau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu juga sudah ditunggu oleh guru-guru di kelas. Iya, sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Hasil nomor 3 sampai halaman 3 sampai halaman 7 itu 70% agak menggambarkan anak. Kalau 60 berarti 60% menggambarkan anak, kurang lebih. Ada 40% yang kurang cocok. Yang bagus itu kalau di atas 75. Berarti sebagian besar menggambarkan anak. Nah, mengapa ada konsistensi itu? Karena anak ditanya 5 kali yang berbeda. Yang sama tetapi ditanya secara berbeda 5 kali. Apakah anak tetap konsisten, misalnya dia ekstrovert atau introvert? Dia katakan misalnya dia di awal dulu introvert, di kedua dia ekstrovert, di ketiga dia introvert, di keempat dia ekstrovert, di kelima dia introvert. Berarti ini 3/4. Harusnya 3/5 konsistensi, berarti ada sekitar 69%. Macam itu kira-kira. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik.